lagi di channel Lukas Tepu. Di channel ini saya akan membahas seputar dunia peternakan. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lukas Gentes Tepu dengan NIM 2303060088 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas anatomi dan fisiologi dari hewan kelinci. Hewan kelinci memiliki kingdom Animalia dengan filus Chordata, kelas Mammalia, ordo Rodentia dengan famili Cavidae, genus Cavia dan spesies Cavia porcellus. Di sini saya akan menjelaskan topografi dari kelinci. Yang pertama ada esophagus, yang kedua ada diafragma, yang ketiga ada hati, yang keempat ada kantong empedu, yang kelima ada intestinum tenue, yang keenam ada cecum, yang ketujuh ada intestinum crassum, dan yang terakhir ada vesica urinaria. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem degusteria pada kelinci. Proses degusteria yang paling awal ada pada kapomoris atau mulut. Dengan bantuan enzim amilase yang berfungsi untuk memecah karbohidrat atau fatty menjadi gula sederhana. Selanjutnya ada esophagus sebagai saluran yang mengantarkan makanan ke lambung. Nah, untuk bagian yang ketiga ada ventriculus. Di dalam ventriculus terjadi proses pencernaan protein menggunakan enzim pepsin yang diubah menjadi peton. Selanjutnya ada intestinum tenue. Di intestinum tenue dibagi menjadi 3 bagian. Ada 2 denum yang panjangnya 37 cm, ada yang kedua jejunum yang panjangnya 112 cm, yang ketiga ada ileum yang panjangnya 33 cm. Pada intestinum tenue terjadi proses pencernaan lemak menggunakan enzim lipase yang dihasilkan oleh pankreas dan dibantu oleh kelenjar empedu. Selanjutnya ada cecum yang pada cecum terjadi dicerna serat yang diubah menjadi mikronutrien. Pada bagian yang terakhir ada rectum atau anus. Di anus akan mengeluarkan feses yang lunak dan akan dicerna kembali dengan cara dijilat. Hal itu disebut dengan kopropagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan tambahan pada kelinci. Ada 4 bagian, yaitu yang pertama dimulai dari gladula salivari atau kelenjar-kelenjar ludah yang bermuara pada rongga-rongga mulut. Lalu ada gladula parotis, sepasang jumlahnya sepasang terletak di belakang mandibula atau di bawah telinga. Lalu ada gladula sublingualis, letaknya di bawah lingua. Lalu ada gladula infera orbitalis. Kelenjar saliva membasahi pakan untuk memudahkan penelanan. Saliva pada ternak monogastrik biasanya lebih asam daripada saliva pada ternak ruminansia. Untuk organ yang kedua yaitu hepar condong terletak di sebelah sisi kanan, tempat metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat, serta sebagai tempat pusat detoksifikasi senyawa beracun di dalam tubuh. Hepar juga menghasilkan cairan empedu yang dialirkan melalui destus hepaticus. Lalu bagian yang ketiga adalah vesica flea atau kantong empedu. Di sini tidak ada ya teman-teman, mohon maaf sebelumnya. Dan bagian keempat adalah pankreas. Terdapat di antara duodenum pars dan pars descendens yang menghasilkan 2 macam getah. Enzim disalurkan melalui rectum
ictus dan duodenum. Hormon disalurkan langsung ke dalam darah atau tidak melalui saluran keluar. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pernapasan pada kelinci. Yang pertama ada nares. Nares adalah organ pernapasan yang pertama atau sering disebut juga dengan lubang hidung. Lubang hidung ini berguna untuk mengambil udara agar kelinci bisa bernapas dengan baik. Yang bagian kedua adalah glotis dan laring. Posisinya ada di pangkal trakea bagian atas. Glotis dan laring mempunyai perbedaan, yaitu laring ada di pangkal dari trakea bagian atas, sedangkan glotis adalah cabang masuknya udara ke dalam trakea. Yang ketiga adalah trakea. Trakea merupakan organ pernapasan yang berbentuk pipa dan terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Trakea ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kolaps karena adanya tekanan negatif pada saat kelinci bernapas. Bagian kelima adalah bronkus. Bronkus yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri, di mana nanti bronkus ini akan berhubungan dengan alveolus yang ada di dalam pulmo atau paru-paru. Di alveoli ini terjadi pertukaran gas. Yang keenam adalah pulmo atau paru-paru. Pulmo atau paru-paru biasa dikenal juga dengan paru-paru, ini berjumlah sepasang. Fungsi dari pulmo atau paru-paru adalah sebagai tempat sirkulasi atau pergantian oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem nervosum pada kelinci. Sistem nervosum pada kelinci terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama otak dan sumsum tulang belakang. Otak kelinci terbagi menjadi beberapa bagian, termasuk otak besar cerebrum, otak kecil cerebellum, batang otak medulla oblongata. Otak mengatur fungsi-fungsi penting sebagai persepsi sensorik, pengatur gerak tubuh, dan proses kognitif. Untuk bagian yang kedua adalah sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan bagian sistem saraf pusat yang berjalan melalui kanal tulang belakang. Ini adalah jalur komunikasi antara otak dan tubuh, membawa sinyal-sinyal sensori dari tubuh ke otak dan mengirim sinyal-sinyal motorik dari otak ke tubuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem sirkulasi darah. Yang pertama adalah sistem sirkulasi darah. Sistem sirkulasi darah ini ada beberapa organ yang berperan di dalamnya. Yang pertama yaitu cor atau jantung, yang terdiri dari anterium dexter, anterium sinister, ventricle dexter, dan ventricle sinister. Yang untuk bagian yang kedua yaitu arteri, yang merupakan saluran darah yang mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke jaringan tubuh. Yang ketiga ada arteri pulmonalis, yang merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru. Dan bagian berikutnya adalah vena, yang merupakan pembuluh darah yang mengangkut darah kembali ke jantung dari tubuh. Untuk bagian berikutnya ada vena pulmonalis, yang merupakan pembuluh darah yang mengantarkan darah dari paru-paru ke jantung. Nah, yang terakhir ada aorta, yang merupakan pembuluh darah utama yang menghubungkan jantung ke seluruh tubuh. Sirkulasi darah pada kelinci itu perjalanannya dimulai dari darah yang mengandung oksigen akan masuk ke pulmo atau paru-paru, lalu akan disaring oleh pulmo. Setelah itu darah yang dari pulmo itu yang pertama kali akan masuk ke jantung bagian serambi kiri melalui pembuluh darah vena pulmonalis, lalu akan diteruskan ke dalam bilik kiri dan kemudian dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Setelah darah dimanfaatkan oleh masing-masing organ, darah akan kembali ke jantung di bagian serambi kanan, lalu menuju ke bilik kanan
di antara serambi kanan dan bilik kiri. Bilik kanan terdiri 3 kutub. Selanjutnya darah yang sudah sampai di bilik kanan akan dialirkan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Darah yang sudah dibersihkan oleh paru-paru, kemudian CO2 karbon dibuang oleh udara mulut. Setelah itu hidung menghirup CO2 kembali. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lambung pada ternak ruminansia, di mana ruminansia memiliki lambung ganda atau 4 lambung. Untuk bagian yang pertama ada rumen. Rumen pada ternak ruminansia adalah kantung besar yang ada di dalam rongga perut yang berfungsi untuk memecah makanan melalui fermentasi oleh mikroorganisme. Pada proses fermentasi ini menghasilkan nutrien yang penting untuk ternak serta gas yang dikeluarkan melalui aruptatium. Nah, untuk bagian yang kedua itu ada retikulum, juga yang sering juga dikenal sebagai lambung kedua. Dalam sistem pencernaan ternak ruminansia memiliki struktur yang mirip dengan jaringan atau sarang lebah. Fungsinya adalah untuk menyaring partikel kasar pada makanan yang masuk dan mengarahkannya kembali ke dalam rumen untuk dicerna lebih lanjut. Retikulum juga berperan dalam membentuk proses pengunyahan makanan dalam memfasilitasi proses pencernaan secara efisien. Nah, untuk bagian yang ketiga ada omasum. Omasum adalah salah satu dari 4 ruang dalam sistem pencernaan ruminansia yang terletak di antara abomasum dan rumen. Omasum berfungsi untuk menyerap air, elektron dan nutrisi yang tersisa dari pakan serta memompa makanan yang sudah diolah ke abomasum untuk pencernaan lebih lanjut. Nah, pada bagian yang terakhir ada abomasum. Abomasum adalah lambung keempat dalam sistem pencernaan ternak ruminansia yang mirip dengan lambung manusia. Fungsinya adalah untuk mencerna makanan serta enzim dan menghasilkan asam lambung untuk memecah protein dalam makanan. Abomasum juga berperan dalam penyerapan nutrisi